Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati Ibu Noverma SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Nuria Amanda dengan NIM A1C221043 dari kelas R001. Sekarang, saya akan memaparkan materi yang berjudul Peranan Bakat dalam Proses Pembelajaran Matematika. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai materi ini, ada baiknya saya memaparkan sedikit tentang materi yang akan dibahas. Rendahnya hasil belajar matematika siswa dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap menjadi pelajaran yang sulit oleh peserta didik, sehingga kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Banyak rumus-rumus yang harus dipelajari dan soal-soal yang sulit dipahami, sehingga membuat bakat peserta didik tidak berkembang dalam mempelajari pelajaran matematika. Oleh karena itu, bakat siswa dalam pembelajaran matematika harus dikembangkan. Lalu, apa pengertian dan jenis-jenis bakat? Bagaimana dengan faktor yang memengaruhi bakat? Dan bagaimana usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bersama pemaparan materi dari saya. Di pembahasan pertama ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian bakat. Bakat merupakan potensi seseorang dan memungkinkan terwujudnya suatu kecakapan dan keterampilan tertentu bila mana mendapatkan latihan. Wijaya menyatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir. Bakat merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh seluruh hambanya masing-masing untuk mempunyai bakat atau kemampuan berbeda. Jadi, dapat disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bakat umumnya apabila kemampuan yang berupa potensi tersebut bersifat umum, misalnya bakat intelektual secara umum, sedangkan bakat khusus apabila kemampuan bersifat khusus, misalnya bakat akademik, sosial, dan seni kinestetik. Bakat khusus biasanya disebut dengan talent, sedangkan bakat umum disebut dengan intelektual atau biasa disebut dengan given. Di pembahasan berikutnya, kita akan membahas bersama mengenai jenis-jenis bakat. Pada umumnya, bakat terdiri dari dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang bersifat umum atau jika disederhanakan bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Contoh dari bakat umum yang dimiliki adalah seperti kemampuan untuk berpikir, berbicara, membaca, menulis, bergerak, dan melakukan hal lain yang masih bisa dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus dan tidak dimiliki oleh semua orang, seperti bakat seni, olahraga, atau kemampuan menjadi seorang pemimpin.
Bakat khusus dapat dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bakat verbal. Bakat verbal yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemampuan verbal ini juga disebut dengan kemampuan berbahasa atau logika verbal. Orang yang memiliki logika verbal atau kemampuan atau bahasa yang unggul, maka orang tersebut mampu berpikir secara verbal, berbicara, bahasa, tulisannya. Contohnya adalah dapat memahami makna yang terkandung dalam simbol matematika ke dalam bahasa sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Berikutnya yaitu bakat numerikal. Bakat numerikal yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Biasanya ia akan cepat dalam proses mencari hasil akhir. Pelajaran matematika akan lebih mudah jika siswa mempunyai bakat numerik yang tinggi. Karena sebagian materi yang ada dalam pelajaran matematika membutuhkan banyak perhitungan dan bakat khusus yang memengaruhi kompetensi pengetahuan matematika. Contohnya, siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika, mereka menikmati berhitung dengan cepat, belajar menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Selain itu, siswa yang tampil dalam matematika secara memahami konsep waktu, senang melihat pola dalam informasi dan dapat mengingat bilangan dalam pikiran mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berikutnya, bakat skolastik. Bakat skolastik yaitu kombinasi kata-kata logika dan angka-angka. Bakat ini mencangkup kemampuan dalam melakukan nalar, pengukuran, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, serta memiliki pandangan hidup rasional. Contohnya, kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan membuat pola program komputer, dan pada tes skolastik ada yang memuat subtes kualitatif yang mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Lalu ada bakat abstrak. Bakat abstrak yaitu bakat yang bukan merupakan kata maupun angka, melainkan berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk, dan posisi. Contohnya, jasa arsitek di bidang desain industri di mana melakukan perancangan, pembuatan gambar kerja, dan pengawasan secara berkala mengenai bangunan industri pabrik, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Selain itu juga para desain komersial seperti pusat perbelanjaan. Lalu bakat mekanik. Bakat mekanik yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, ilmu pengetahuan alam, tata kerja mesin, perkakas, dan alat lainnya. Contohnya, pada teknisi listrik yang mempunyai kemampuan pengoperasian mesin diesel, panel listrik, dan lain sebagainya. Berikutnya, bakat relasi ruang atau spasial. Bakat relasi ruang atau spasial yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi. Contohnya, golongan bakat ini memiliki kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa secara jelas. Golongan ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Yang terakhir ialah bakat ketelitian klerekal. Bakat ketelitian klerekal adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu, dan di bidang laboratorium. Contohnya, seseorang dengan bakat khusus ini menjadi semakin tajam di ketelitiannya. Bakat ini dimiliki oleh seorang sekretaris. Penentuan bakat individu juga merujuk pada 3 kelompok ini. Di antaranya adalah kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Berikutnya kita akan membahas bersama mengenai faktor yang memengaruhi dari bakat tersebut. Faktor internal. Ada 5 poin yang mendukung
faktor internal. Di antaranya adalah 1. Faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan atau keturunan merupakan faktor pertama yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Yang ketiga ialah faktor minat atau interest. Suatu bakat tidak akan berkembang secara baik apabila anak tersebut tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Apabila hal ini terjadi, maka orang tua perlu memberikan dorongan yang lebih pada anak agar bakat anak tersebut terasa secara optimal. Yang keempat ada motivasi. Bakat anak akan kurang berkembang atau menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam diri sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Dan yang kelima adalah nilai atau value. Nilai atau value adalah sebagaimana seorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Berikutnya ialah faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini, faktor lingkunganlah yang sangat memengaruhi. Faktor lingkungan terdiri dari berbagai macam, di antaranya yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling penting bagi si anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dapat memengaruhi proses belajar mengajar yang kondusif yang bersifat formal. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasi minat dan bakat kepada masyarakat. Dan berikutnya kita akan membahas bersama mengenai usaha guru dalam mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik. Peranan guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Suatu pembelajaran siswa harus mampu menunjukkan bakat minat yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya sekarang ini, masih banyak siswa yang kurang berminat terhadap suatu pelajaran tertentu. Salah satunya adalah pembelajaran matematika. Matematika kerap kali dihindari oleh peserta didik antara minimnya peran guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa. Hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus karena bisa mengurangi diri siswa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan guru yang berbakat dan peserta didik yang berbakat di sekolah. Peran guru sudah seharusnya berpengalaman dalam mengajar, mempunyai kreativitas yang tinggi, bersikap ingin tahu, adil dan jujur, berdisiplin tinggi, suka dan pandai bersosialisasi. Bahkan, dalam proses belajar dan mengajar, tingginya rasa simpati guru kepada anak didik, hal ini biasanya akan membawa pengaruh positif terhadap keberhasilan peserta didik dan juga proses belajar mengajar, terutama dalam membina bakat dan kreativitas anak didik dalam belajar. Melalui kualifikasi, setiap guru dituntut untuk menjalankan peran aktifnya sebagai komunikator, motivator, dan fasilitator. Karena ketiga peran ini secara umum dapat dikatakan sangat diperlukan oleh anak didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya di berbagai bidang, baik dalam lingkungan sekolah maupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Sebagai komunikator, dalam mengajar ilmu pengetahuan, guru harus menciptakan dan mempunyai kemampuan untuk mentransfer berbagai informasi, sikap dan keterampilan kepada anak didiknya dengan melatih berbagai metode pendekatan yang mampu menghayati, menyerap nilai, serta mengembangkan ilmu dan keterampilan secara mandiri.
Sebagai fasilitator, guru harus berusaha agar dirinya benar-benar menjadi orang yang dapat membantu anak didik jika mengalami suatu hambatan dalam mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Hal ini bertujuan agar proses pengembangan bakat anak dapat berjalan dengan mudah serta tidak mempunyai hasil yang sedang ditekuni oleh anak. Untuk mendapatkan kemampuan demikian, seorang guru harus menempuh pendidikan akademik dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang tetap berpegang teguh pada pengetahuan yang baik dan benar. Ada beberapa hal penting peran guru dalam mengembangkan bakat siswa sebagai berikut. Yang pertama ialah perhatian. Setiap individu agar dapat mengetahui bakat secara sadar maka perlu memperoleh perhatian khusus, bahwa tanpa disadarinya ternyata banyak peserta didik yang kurang perhatian dari gurunya sehingga tidak menyadari bakat yang ia miliki. Tak sedikit peserta didik yang merasa dirinya tidak diperhatikan gurunya sehingga berbuah prestasi yang menurun. Masalah-masalah yang dialami peserta didik tentu menjadi beban pikiran sehingga peserta didik merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Sebuah perhatian, motivasi, dan dorongan atau pendukungan dari sang guru yang biasa dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar. Terlebih lagi, pembelajaran matematika yang dipandang sulit terkadang membuat anak down ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Dalam hal ini, guru dituntut mampu memperhatikan setiap peserta didiknya sehingga mengetahui apa yang terjadi dengan peserta didiknya, apakah masing-masing peserta didik membutuhkan bimbingan tersebut atau tidak. Akan tetapi lebih baik setiap atau semua peserta didik diberi perhatian karena setiap peserta didik pasti mempunyai permasalahan dalam mengembangkan bakatnya masing-masing. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud antara orang tua dan guru. Guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anak-anak menjadi dewasa. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua sangat penting karena dua pihak inilah yang setiap hari berhadapan langsung dengan anak. Jika kerjasama antara guru dan anak tua kurang, maka pengembangan bakat peserta didik tidak akan berjalan dengan baik. Kerjasama antara orang tua dan guru akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar dengan tekun, bersemangat dalam mengembangkan bakatnya. Yang ketiga adalah belajar atau latihan. Setelah memperoleh motivasi yang kuat, maka belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian halnya dengan bakat. Untuk mengangkat bakat yang terpendam, muncul sampai berkembang memerlukan latihan-latihan yang rutin dan terus-menerus. Begitupun, meskipun berbakat dalam bidang akademik seperti matematika, akan tetapi tidak latihan-latihan soal, maka sama saja tidak akan terlihat. Dapat dikatakan bahwa bakat yang dulunya biasa-biasa saja akan menjadi terkesan tidak terlihat jika dipupuk, dibina, dan dilatih dengan sungguh-sungguh akan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah memberikan penguatan. Penguatan adalah respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari peserta didik yang memungkinkan suatu saat tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan juga memperkuat suatu reaksi atau kegiatan dengan jalan memberi suatu yang dapat meningkatkan aktivitas sebelumnya. Dengan memberikan penguatan dalam bentuk perhatian dan sebagainya, dapat membangkitkan semangat siswa dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Tujuan memberikan penguatan guna mengembangkan bakat siswa diantaranya untuk memperlancar atau mempermudah proses pembelajaran, membangkitkan dan mempertahankan motivasi, dan mengarahkan kepada cara berpikir yang baik. Berikut tadi merupakan pemaparan materi mengenai peranan bakat dalam proses pembelajaran matematika. Maka dari itu dapat disimpulkan bakat adalah potensi seseorang dan memungkinkan terwujudnya suatu kecakapan dan keterampilan tertentu bila mana mendapatkan latihan.
Bakat ini masih berupa potensi, belum berupa perilaku yang sudah tampak dan bisa diamati. Pada umumnya, bakat terdiri atas dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi bersifat umum atau jika disederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus yang tidak dimiliki oleh setiap orang, seperti bakat numerik, bakat verbal, bakat skolastik, bakat mekanik, bakat abstrak, dan lainnya. Berikutnya adalah faktor mempengaruhi bakat ada dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor genetik, faktor minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Peran guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Suatu pembelajaran siswa harus mampu menunjukkan bakat minat yang dimilikinya. Melalui kualifikasinya, setiap guru dituntut untuk menjalankan peran aktifnya sebagai komunikator, motivator, dan fasilitator. Adapun saran saya mengenai peranan bakat dalam proses pembelajaran matematika ini ialah diharapkan kepada pihak guru, orang tua maupun peserta didik bekerja sama dengan baik. Ada kalanya bakat itu tidak disadari dengan cepat tanpa adanya motivasi maupun dorongan dari faktor eksternal. Begitupun untuk guru dan peserta didik haruslah cenderung terbuka satu sama lain agar gurunya dapat mengenali bakat anak dan peserta didik untuk mengembangkan bakatnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi dapat membantu kita semua dalam memahami materi ini. Sedikit pantun, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan keluar dulu. Saya ada bukti nih bahwa pelajaran ini, bahwa tugas UTS ini saya sendiri yang mengerjakan. Berikut bukti-buktinya. Terima kasih. Inilah aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit video ini. Aplikasi pertama ialah YouTube. Di sini saya mencari bagaimana sih cara membuat video animasi itu. Kemudian setelah saya melihatnya, saya mengetahui bahwa cara membuat animasi itu menggunakan aplikasi Zepeto. Berikut penampakan aplikasi dari Zepeto. Dengan menggunakan aplikasi Zepeto, kita bisa membuat karakter-karakter yang sesuai yang kita mau. Contohnya, di sini saya mencoba membuat gerakan-gerakannya. Seperti ini penampakannya. Lights out, hearts beat. Dengan menggunakan aplikasi Zepeto, pembuatan animasi bisa berjalan lebih mudah. Kemudian, saya menggunakan memo suara untuk merekam suara-suara saya. Berikut penampakannya. Setelah itu, saya menggunakan aplikasi Pinterest untuk mencari background-background yang cocok sesuai dengan tema yang saya mau. Di sini saya menggunakan warna-warna soft seperti warna abu, warna coklat, dan warna putih. Nah, setelah itu saya menggunakan aplikasi CapCut untuk menyatukan video-video dan animasi yang telah saya lakukan tadi. Berikut penampakannya.
Selain menggunakan aplikasi CapCut, saya juga menggunakan aplikasi VN. Di sini saya menggunakannya untuk merekam suara-suara saya tadi. VN juga digunakan untuk menyatukan video-video. Sekian, terima kasih.